Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 28 bulan Mei, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah mengetahui dan melakukan. Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran sekolah, sahabat ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak berhenti pada tahap mengetahui Allah secara intelektual, tetapi harus bergerak menuju tindakan nyata yang lahir dari hubungan pribadi dengannya. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus membahas banyak aspek kehidupan, mulai dari sikap hati, hubungan dengan sesama, hingga kehidupan rohani yang benar di hadapan Allah. Dan seluruh ajaran itu mencapai puncaknya pada peringatan yang sangat tegas dalam kitab Matius 7 ayat ke-21. Yesus berkata bahwa tidak semua orang yang memanggilnya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga ukuran iman bukan sekadar pengakuan lisan atau penampilan keagamaan. Bapak Ibu, pernyataan ini sangat menggugah karena menunjukkan bahwa seseorang dapat terlihat religius, aktif berbicara tentang Allah, bahkan mengaku mengenal Kristus, tetapi sebenarnya tidak memiliki hubungan yang sejati dengannya. Yesus sedang membedakan antara agama yang hanya berada pada permukaan dan iman yang hidup, serta menghasilkan ketaatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, banyak orang merasa aman karena mengetahui ajaran agama atau karena terbiasa menjalankan aktivitas rohani. Padahal pengetahuan tanpa perubahan hati dapat membuat seseorang tertipu oleh keyakinannya sendiri. Karena itu, sejak awal pelajaran ini, kita diajak untuk memeriksa diri dengan jujur mengenai apakah hubungan kita dengan Allah hanya sebatas pengetahuan atau benar-benar diwujudkan dalam kehidupan yang taat dan berkenan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah tetap penting dan tidak boleh diabaikan. Sebab umat Allah dapat binasa karena tidak mengenal Dia dan menolak pengetahuan yang benar sebagaimana dinyatakan. Dalam kitab Hosea, pengetahuan rohani menjadi dasar untuk memahami siapa Allah, apa kehendaknya, dan bagaimana manusia seharusnya hidup di hadapannya. Sehingga kekristenan tidak dibangun di atas perasaan semata, melainkan di atas kebenaran firman. Saudara, namun pelajaran ini juga mengingatkan bahwa pengetahuan dapat kehilangan nilainya apabila tidak menghasilkan pertobatan, pembaruan karakter, dan komitmen yang lebih mendalam kepada Allah. Seseorang mungkin mampu menjelaskan banyak ayat Alkitab, memahami doktrin dengan baik, dan berdiskusi tentang teologi secara mendalam, tetapi jika hidupnya tidak berubah, maka pengetahuan itu hanya tinggal sebagai informasi yang tersimpan di pikiran. Bahaya terbesar bukanlah tidak mengetahui banyak hal tentang Allah, melainkan merasa sudah cukup hanya dengan mengetahui tanpa memiliki kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara, pengetahuan sejati seharusnya menuntun manusia semakin rendah hati, semakin bergantung kepada Allah, serta semakin sadar akan kebutuhan untuk mengalami pembentukan karakter oleh Roh Kudus.
Oleh sebab itu, kebenaran Alkitab bukan sekadar bahan untuk dipelajari atau diperdebatkan, tetapi merupakan terang yang harus menuntun arah hidup dan membentuk seluruh keputusan manusia. Bapak Ibu sekalian, Yesus dalam kitab Yohanes 17 ayat 3 menjelaskan bahwa hidup yang kekal bukan hanya tentang masa depan setelah kematian, melainkan tentang mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya secara pribadi dan mendalam. Kata mengenal dalam pengertian Alkitab tidak terbatas pada mengetahui identitas atau fakta tentang seseorang, tetapi menunjuk kepada relasi yang dekat, akrab, dan terus bertumbuh melalui pengalaman hidup bersama Allah. Karena itu Bapak, Ibu, kehidupan kekal dimulai sejak sekarang ketika manusia membuka hati bagi Kristus dan membangun hubungan yang nyata dengannya melalui doa, firman, dan penurutan. Pelajaran ini menekankan bahwa melakukan kehendak Allah tidak mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu mengenal Dia, sebab manusia tidak akan mampu menaati pribadi yang tidak dipahami dan tidak dikasihi. Hubungan dengan Allah bekerja dengan prinsip yang sama seperti hubungan kasih yang sehat di antara manusia, di mana pengenalan melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kasih, dan kasih melahirkan ketaatan yang sukarela. Bapak Ibu, ketika seseorang benar-benar mengenal karakter Allah yang penuh kasih, adil, dan setia, ia tidak lagi memandang perintah Tuhan sebagai beban, melainkan sebagai jalan terbaik yang diberikan bagi kehidupannya. Dengan demikian, penurutan bukanlah usaha memperoleh kasih Allah, melainkan tanggapan syukur terhadap kasih yang lebih dahulu diterima darinya. Saudara terkasih, ilustrasi tentang seorang anak yang mengasihi orang tuanya membantu kita memahami hubungan antara kasih dan ketaatan kepada Allah secara lebih konkret dan sederhana. Seorang anak yang benar-benar menghormati dan mengasihi orang tuanya biasanya memiliki kerelaan untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diminta, bukan karena takut semata, melainkan karena ada hubungan yang dipenuhi rasa percaya dan hormat. Demikian juga kehidupan rohani manusia, di mana ketaatan kepada Allah bukanlah bentuk perbudakan rohani atau sekadar kewajiban agama, tetapi ekspresi alami dari kasih kepada Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Saudara-saudara, banyak orang melihat ketaatan sebagai pembatas kebebasan, padahal firman Allah justru mengajarkan bahwa kehendak Tuhan adalah rencana terbaik yang menjaga manusia dari kehancuran dosa dan mengarahkan kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ketika seseorang mengenal Allah secara mendalam, ia akan menyadari bahwa tidak ada kehendak yang lebih aman, lebih benar, dan lebih membawa kebaikan selain kehendak Allah sendiri. Karena itu saudara, penurutan menjadi bukti yang menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kasih yang sejati selalu terlihat melalui tindakan dan bukan hanya melalui kata-kata. Pelajaran ini mengajak setiap orang untuk bertanya secara pribadi, apakah kehidupan sehari-harinya sudah mencerminkan kasih kepada Allah melalui pilihan, sikap, dan keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, pada penutupan khotbah di atas bukit, Yesus memberikan tantangan yang sangat kuat
melalui perumpamaan tentang dua macam dasar bangunan dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai 29, yaitu rumah yang dibangun di atas batu karang dan rumah yang dibangun di atas pasir. Orang bijaksana digambarkan sebagai mereka yang mendengar perkataan Yesus lalu melakukannya, sedangkan orang bodoh adalah mereka yang mendengar tetapi tidak melaksanakan apa yang telah didengar. Kedua rumah sama-sama menghadapi hujan, banjir, dan angin yang melambangkan berbagai ujian, pencobaan, tekanan hidup, serta realitas dunia yang tidak selalu mudah bagi orang percaya. Bapak, Ibu, perbedaan hasil bukan terletak pada besar kecilnya badai, melainkan pada dasar tempat rumah itu dibangun, karena fondasi menentukan ketahanan bangunan ketika krisis datang. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehidupan yang hanya mendengar firman tanpa melakukannya akan tampak baik pada masa tenang, tetapi mudah runtuh ketika menghadapi persoalan berat. Sebaliknya Bapak, Ibu, orang yang membangun hidup di atas ketaatan kepada Kristus mungkin tetap mengalami penderitaan dan pergumulan, tetapi ia memiliki dasar yang kokoh sehingga tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Gambaran ini menjadi ajakan yang sangat jelas agar setiap pendengar firman tidak berhenti pada kekaguman terhadap ajaran Yesus, melainkan menjadikan ajaran itu sebagai fondasi nyata dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara, pelajaran ini akhirnya membawa kita kepada sebuah keputusan rohani yang sangat pribadi dan menentukan, yaitu apakah kita bersedia menerima cetak biru kehidupan yang Allah tawarkan melalui firman-Nya, atau memilih berjalan menurut keinginan sendiri. Hubungan yang dekat dengan Allah bukanlah rahasia tersembunyi yang hanya tersedia bagi sebagian orang, melainkan anugerah yang dinyatakan dengan jelas melalui Alkitab dan terbuka bagi semua yang mau datang kepada Kristus dengan iman. Telinga yang terbuka dan hati yang siap menjadi syarat penting agar pesan-pesan Yesus tidak hanya terdengar sesaat, tetapi terukir dalam jiwa dan memengaruhi cara hidup setiap hari. Kebenaran Kristus yang sempurna tidak sekadar dimengerti secara teologisis, melainkan harus diterima, dipercayai, dan dijalani melalui kehidupan yang terus dibentuk oleh kasih karunia Allah. Iman yang sejati selalu bergerak dari mengetahui kepada mempercayai, dari mempercayai kepada mengasihi, dan dari mengasihi kepada melakukan kehendak Allah dengan sukacita. Oleh sebab itu, inti pelajaran ini bukan hanya tentang pentingnya belajar Alkitab, tetapi tentang pentingnya membiarkan firman mengubah hati sehingga hubungan dengan Allah menjadi nyata dan hidup. Pada akhirnya, saudara, pertanyaan terbesar yang diajukan pelajaran ini kepada setiap orang adalah bukan seberapa banyak kita tahu tentang Yesus, melainkan apakah kita sungguh mengenal Dia dan membangun seluruh hidup di atas kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.